Gimana ceritanya seorang pemuda yang haus darah bisa jadi arsitek perdamaian selama 200 tahun? Hari ini, kita bakal bongkar kisah Augustus, kaisar pertama Romawi yang mengubah dunia lewat perpaduan antara kebrutalan dan kecerdasan politik yang luar biasa. Banyak dari kita pasti pernah dengar kutipan ini kan? Nah, coba deh bayangin sejenak. Ada satu orang yang punya kuasa buat memerintahkan sensus untuk seluruh dunia yang mereka kenal saat itu. Inilah skala kekuasaan yang lagi kita omongin kalau bicara soal Kaisar Augustus. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya seorang anak muda yang awalnya dianggap bukan siapa-siapa, bisa merebut kekuasaan mutlak? Perjalanannya itu, wah ini perpaduan epik antara ambisi yang gak ada batasnya, kejeniusan politik, dan pertumpahan darah yang super brutal. Oke, kita mulai dari awal ya. Untuk bisa ngertiin Augustus, kita harus paham dulu dunia macam apa yang melahirkan dia. Ini bukan Roma yang megah dan damai. Ini adalah sebuah republik yang udah di ujung tanduk, di ambang kehancuran total. Coba bayangin situasinya. Perang saudara itu udah puluhan tahun terjadi, nggak ada habisnya. Pembunuhan politik itu jadi hal yang legal. Jenderal-jenderal kayak Pompei dan Julius Caesar itu punya tentara pribadi yang lebih setia ke mereka daripada ke negara. Terus Senat, lembaga yang harusnya mimpin, malah lumpuh total gara-gara saling sikut. Pokoknya semua aturan udah nggak ada artinya lagi. Sistemnya benar-benar hancur lebur. Dari puing-puing kekacauan inilah muncul seorang tokoh yang nggak disangka-sangka. Seorang anak muda yang bakal memanfaatkan situasi ini buat kepentingannya sendiri. Lihat deh kontrasnya. Ini gila banget. Pas Julius Caesar dibunuh, ada dua pemain utama. Di satu sudut, kita punya Mark Antony, jenderal kawakan politisi kuat bangsawan Tulen. Nah, di sudut lain, ada Octavianus. Siapa dia? Cuma anak angkat Caesar, umurnya baru 18 tahun, nggak punya jabatan, nol pengalaman. Jelas semua orang mandang dia sebelah mata. Tapi jangan pernah remehkan dia. Lihat aja seberapa cepat dia bergerak. Cuma dalam hitungan bulan, anak ini udah berani nantang Senat dan bikin pasukan pribadi sendiri. Kurang dari 2 tahun kemudian, dia maksa masuk ke triumvirat kedua, aliansi paling kuat di Roma. Ini permainan politik tingkat dewa dari seorang remaja. Terus, gimana mereka mengamankan kekuasaan? Lewat alat yang ngeri banget ini, proskripsi. Jadi, mereka ini bikin daftar musuh politik, terus siapapun yang bisa bunuh orang di daftar itu dapat hadiah. Hartanya disita negara. Jadi ini bukan cuma buat nyingkirin lawan, tapi juga cara instan buat ngumpulin dana perang. Dan jangan salah, Octavianus, si pewaris muda ini, tangannya berlumuran darah juga. Aliansi antara 3 panglima perang ini udah bisa ditebak nggak bakal bertahan lama. Ujung-ujungnya perebutan kekuasaan ini mengerucut jadi 2 orang. Octavianus di barat dan Mark Antony di timur. Pertarungan inilah yang memicu perang saudara terakhir dan terbesar di Republik Romawi. Antony bikin beberapa kesalahan fatal. Dalam sebuah upacara megah di Mesir, dia seolah-olah ngasih provinsi-provinsi Romawi ke anak-anaknya dari Cleopatra. Buat orang Roma di Italia, ini jelas penghinaan dan pengkhianatan yang nggak bisa dimaafkan. Dan Octavianus yang emang jagonya propaganda, ngelihat ini sebagai peluang emas. Dia melakukan sesuatu yang gila dan ilegal banget. Dia nyuri surat wasiatnya Antony dan bacain di depan umum. Dan isinya, wah jackpot, Antony minta dikubur di Mesir di samping Cleopatra. Propaganda ini langsung kena telak, Antony bukan lagi pahlawan Romawi, dia cuma bonekanya ratu asing. Dan inilah jeniusnya dia. Octavianus berhasil memutar balikan narasi. Ini bukan lagi perang saudara antara 2 orang Romawi, bukan. Ini adalah perang suci, Italia melawan ancaman asing dari timur. Dia berhasil menyatukan seluruh Italia di belakangnya untuk melawan satu musuh bersama. Klimaksnya terjadi di pertempuran laut di Actium. Pasukan Octavianus benar-benar menghancurkan armada Antony dan Cleopatra. Keduanya kabur ke Mesir dan akhirnya bunuh diri. Selesai sudah. Di usia 32 tahun, Octavianus resmi jadi penguasa tunggal dunia Romawi. Oke, sekarang dia punya kekuasaan absolut. Pertanyaannya, mau diapain kekuasaan ini? Apa dia bakal jadi diktator kayak yang lain? Nah, jawabannya ini menunjukkan kejeniusan politiknya yang sesungguhnya. Disinilah letak ilusi briliannya. Bukannya dia ngumumin diri jadi raja, gelar yang paling dibenci orang Roma, dia malah bikin sandiwara besar, pura-pura ngembaliin kekuasaan ke Senat. Tentu aja ini cuma akting. Senat yang berterima kasih ini akhirnya malah ngasih dia gelar baru, Augustus. Dan inilah inti dari sistem barunya. Dia nggak mau dipanggil raja, jadi dia nyebut dirinya princeps, yang artinya warga negara pertama. Gelar ini sebenarnya nggak punya kekuatan resmi, tapi semua orang tahu siapa bosnya.
Ini langkah yang jenius banget. Dia berhasil menciptakan sebuah monarki sambil meyakinkan semua orang bahwa dia baru aja menyelamatkan republik. Jadi, apa sih formula kekuasaannya? Gampangnya gini. Pertama, yang paling penting, dia pegang kendali penuh atas militer. Kedua, dia pulihkan lagi tradisi dan agama, biar dapat simpati rakyat. Ketiga, dia bangun ulang kotanya, bikin semua orang sejahtera. Dan yang paling cerdik, keempat, dia tetap pertahanin fasad republik. Jadi senat dibiarin ada, para pejabat tetap kerja, tapi ya gitu deh, mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Ada kutipan terkenal yang bilang Agustus menemukan Roma sebagai kota bata dan meninggalkannya sebagai kota marmer. Ini benar-benar merangkum dampak pemerintahannya. Bagi rakyat biasa yang udah capek sama perang, Agustus itu membawa kedamaian dan kemakmuran. Zaman ini kemudian dikenal sebagai Pax Augusta atau Perdamaian Agustus. Tapi, kedamaian ini punya harga yang sangat mahal. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat sisi gelap dari zaman keemasan yang dia ciptakan. 3. Namun kekuasaannya pun ada batasnya. Di hutan Teutoburg, Jerman, 3 legiun Romawi, ribuan prajurit elit lengkap dengan panji elang kebanggaan mereka, ludes, musnah, dihancurkan dalam satu pertempuran. Bencana ini menghantui Augustus sampai akhir hayatnya, dan jadi pengingat pahit bahwa Roma sekalipun tidak tak terkalahkan. Di balik fasad kekuasaannya yang kokoh, sebenarnya banyak retakan. Dia sampai hati mengasingkan putri satu-satunya demi menjaga citra publiknya. Dia juga harus menelan pil pahit berkali-kali melihat calon pewarisnya mati satu persatu. Dan yang terpenting, harga dari kedamaian ini adalah kematian Republik Romawi itu sendiri beserta semua kebebasannya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Agustus memang berhasil mengakhiri perang saudara 1 abad dan memulai 2 abad masa damai. Tapi, dia ngelakuin itu dengan cara menghancurkan republik dan menciptakan sistem satu penguasa. Jadi pertanyaannya, apakah kedamaian itu sepadan dengan hilangnya kebebasan? Nah, itulah warisan rumit dari sang arsitek kekaisaran.